Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di acara Pongka Podcast dari yang dipersembahkan oleh Badan Otorita Borobudur. Uh, Pada episode yang ketiga ini kami kedatangan narasumber yang bagi saya sendiri adalah sesepuhnya PUB ya, direktur paling senior di Badan Otorita Borobudur, Bapak Wisma Jatmika. Terima kasih Pak sudah hadir. Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisataan. Kali ini kita akan membahas terkait investasi dan pemasaran. Dua hal ini saling beririsan. Kali ini juga kita tetap ditemani co-host Mas Mike Maestro dari kandidat dokter beliau. Tapi dokter benerannya Pak Wisma. Di sini dia satu-satunya di antara kita bertiga yang berangkat kita mari mas, saya dulu baru masih mau belajar. Kalau Mas Mike masih yang dekat, kalau yang ini dokter beneran asli, beneran asli. Aslinya mana Pak? Mungkin kita akan langsung mengutip ke obrolan pada sore hari ini. Sebenarnya kita untuk seri kali ini mungkin kita lebih ke ini ya Pak ya, ke sharing aja Pak. Dan mungkin kalau boleh saya awalin, setelah hampir Badan Otorita Borobudur ini hampir 6 tahun ya, mungkin lebih ya, kalau hitungan progresnya mungkin hampir 7 tahun. April nanti, gimana Pak, selama 6 tahun ini pengembangan kawasan dalam konteks Borobudur Highland apakah sudah sesuai harapan atau belum menurut Bapak? Mungkin saya awali dari itu. Iya, Borobudur Highland ini kan satu fungsi otoritatif ya yang dititipkan kepada Badan Otorita Borobudur agar dilaksanakan berdasarkan Perpres 46 tahun 2017. Dari sejak awal kita lakukan perencanaan dan sampai dengan saat ini kalau ditanya sudah memenuhi targetnya atau belum, jawabannya tentu belum. Kalau kita bicara dari tugas kita, pertama mulai perencanaan, kemudian pengembangan, pembangunan, ya, pengelolaan dan pengendalian itu ya kita baru sampai tahap perencanaan. Ya. Dan itu yang kita hadapi selama ini, sehingga kalau kita tanya untuk apa sih lahan otorita ini gitu ya, itu kan salah satu aset yang diberikan kepada BOB untuk dilakukan layanan diantaranya kepada investor, kedua juga kepada wisatawan. Kalau kita lihat layanan kepada wisatawan sudah berjalan, didorong oleh Direktorat Pariwisata, Pemasaran Pariwisata ya, dalam bentuk events. Kemudian ada juga aktivasi dalam bentuk aset kita, yaitu Glamping Deluano. Nah, tapi kalau kita bicara dampak besar yang dari layanan kepada investornya, tentunya belum terjadi. Sampai dengan saat ini masih belum bisa kita mendapatkan realisasi investasi yang sesuai dengan target atau harapan pada saat awal badan ini dibangun. Ya, mungkin fun fact ya teman-teman, saya dulu pernah di bawah Pak Wisma sebagai kepala divisi investasi, jadi mungkin sedikit banyak saya bisa komen terkait ini, atau mungkin berbagi dosa saya pengembangan investasi yang belum maju di dalam artian konteks tadi seperti disampaikan Pak Wisma, yaitu memang layanan terhadap investor ini kami belum maksimal gitu ya, karena memang banyak perlu perbaikan yang dilakukan, terutama mungkin kalau saya boleh sebut terkait repository investor sendiri ya Pak ya, kita belum sempat untuk mengembangkan itu mungkin ya, waktu itu saya juga terlibat belum selesai lah waktu itu. Keputusan investasi itu kan bukan keputusan seperti kita membeli barang jual putus ya, kita beli mobil, datang ke dealer selesai, tidak seperti itu. Tapi keputusan investasi itu adalah membandingkan antara imbal hasil yang orang bilang ya, tingkat keuntungan ya, bukan besarnya, tapi tingkat keuntungan dari modal yang disimpan berbanding dengan risiko yang dihadapi ke depan. Kita lihat Borobudur Highland itu didesain untuk menampung fungsi properti pariwisata. Properti apa? Kita bicara atraksi, kita bicara
akomodasi, kita bicara area komersial begitu, balik modalnya berapa lama sih? Sekarang bandingkan kalau kita simpan uang tersebut misalnya di obligasi retail negara, RI atau SBN dan sebagainya dengan tingkat pengembalian 6%, 6,5% misalnya. Apakah dengan saya menyimpan di Borobudur Highland itu bisa lebih tinggi dari itu atau tidak? Karena kalau kita bicara surat berharga negara kan semuanya bisa dikatakan investasi yang cukup aman, ditanggung oleh negara. Teoretically negara akan bangkrut, begitu. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk akomodasi dan sebagainya, pasti ada hitung-hitungannya. Jadi pertama itu, kedua, pertanyaan berikutnya adalah sesiap apa sih gitu BOB ini untuk bisa mendorong lagi sekian banyak investor yang sudah LOI, MOU ini menjadi realisasi investasinya. Kembali, apa prakondisi yang harus diikuti atau yang harus disiapkan oleh BOB ya? Kita kan nggak bisa begini, kita nggak bisa menggeser seluruh risiko itu kepada investor. Kalau investor dengan BOB ini kan kayak partnership ya, bentuknya kan kerjasama, baik itu dalam bentuk BOT ataupun sewa dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya adalah, BOB mau berisiko berapa besar sih? Gitu. Tidak bisa kita bicara, Pak, Bapak silakan bangun semuanya, gitu. Tidak bisa begitu. Nah, begitu ada eksposur risiko tertentu yang ditanggung lagi oleh BOB, nah risiko secara keseluruhan kan turun. Nah, dari risiko yang turun ini kita cari, investor yang punya risk appetite tertentu, mengharapkan imbal hasil tertentu, ini yang cocok. Nah, sampai saat ini bagaimana BOB itu mempersiapkan infrastruktur dasar, itu yang masih menjadi hal yang kita tunggu. Adapun seperti halnya ya tahun ini kan rencananya memang Kementerian PUPR akan melebarkan jalur aksesibilitas ke lokasi kita ya. Kita belum tahu berapa kilometernya karena ini kan sudah akhir tahun, sudah November, Desember ini mungkin tidak bisa semuanya, tapi kelanjutan dari itu bagaimana? Gitu. Ya, jadi sebagai catatan ya teman-teman, Borobudur Highland atau kawasan yang dikelola oleh Badan Otorita Borobudur ini hampir 6 tahun ini sebenarnya, kalau kaitan dengan investor ini sebenarnya kami sudah melakukan banyak LOI ataupun MOU terkait minat atau ketertarikan dari para investor ini ke kawasan kita. Nah, memang tadi seperti disampaikan Pak Bisma, ada kondisi yang harus dipenuhi. Salah satunya konteks infrastruktur dasar begitu ya. Nah, ini saya waktu itu sempat terlibat dalam inisiatif yang dilakukan oleh Pak Bisma sendiri dan juga waktu itu diinisiasi juga oleh Pak Penas, didukung juga oleh mungkin kalau nggak salah mungkin lebih tepatnya Pak Penas yang mulai ya Pak ya untuk pengajuan KPPU itu, atau kalau lebih terkenal Public Private Partnership ya PPP gitu kalau istilah di umumnya. Nah, waktu itu memang ada perspektif yang berbeda mungkin dari pemerintah terkait bagaimana mengelola risiko PPP ini sendiri. Jadi pada akhirnya memang boleh saya bilang berhenti begitu ya Pak ya prosesnya. Tapi sebenarnya seberapa besar sih Pak dalam artian manfaat PPP ini sendiri, karena memang seperti tadi disampaikan kalau ibaratnya investor itu nggak mungkin menanggung semua risiko dari pembangunan kawasan ini. Kurang lebih seperti apa Pak ya, mungkin bisa diceritakan terkait KPPU ini sendiri atau PPP ini. PPP itu ada dua ya. Kalau dari segi pengembalian lah, simple adalah satu, pemerintah itu membayar ketersediaan infrastruktur atau orang bilang cicilan lah pemerintah sekian tahun dengan imbal hasil yang ditentukan. Tuh, satu lagi adalah dengan metode user tarif atau misalnya seperti jalan tol lah. Kita pakai jalur jalannya, kemudian orang bayar untuk bisa lewat di jalur tol tersebut. Nah, pertama kalau kita lihat dari situasi Borobudur Highland sendiri ya, di sana itu constraint untuk pembangunan itu lebih banyak constraint fisik. Dengan kondisi seperti itu, maka biaya pembangunan itu bengkak tinggi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan skema user tarif, nanti pertanyaannya, wah ini mau berapa besar kita membebankan sewa kepada
tenan kita, nanti hotel kah, atau resort kah, atau restoran dan sebagainya. Kemudian kita pakai availability payment kan, gitu. Tapi ya itu kembali itu akan menjadi beban fiskal pemerintah ke depan. Memang keuntungannya tidak besar, di set tidak besar. Tapi kan pertanyaan kembali, kalau jadi beban fiskal pemerintah, apakah beban fiskal itu bisa ampuh oleh BOP atau tidak, begitu. Apalagi dengan kondisi kita tahu ya, budget dari negara kita kan tidak longgar ya, kita berada pada kondisi defisit budget seperti itu. Tapi dari perspektif lain adalah bahwa dengan adanya KPBU ada satu titik yaitu alokasi dana oleh pemerintah sekian tahun ke depan itu memang sudah tertuju ke pembangunan infrastruktur KPBU tersebut. Jadi ada kedisiplinan sebetulnya di dalam KPBU ini dalam hal tadi alokasi anggaran. Jadi kalau kita bicara pembangunan di mana sih? Pembangunannya ada di provinsi ini, di kabupaten kota ini, objeknya apa gitu, seperti itu. Nah, karena ini kan kawasan komersial ya, kita beda kita bicara kalau misalnya KPBU itu misalnya untuk layanan murni publik. Layanan murni publik, oke, itu dibebankan kepada APBN yang murni ya, dalam bentuk availability payment atau cicilan pemerintah. Tapi kalau dia disebut murni publik ya tidak juga, karena kita bicara pariwisata kan sebetulnya leisure, menghasilkan uang. Jadi akhirnya timbul juga logika bahwa pengembaliannya harusnya ya user tarif begitu. Nah, kembali lagi tadi dari perhitungannya ya tidak match antara kalau misalnya investor masuk invest sekian, balik modalnya sekian lama. Nah, kita tahu sendiri yang namanya kawasan pariwisata itu kan di atas 10 tahun maturity-nya. Jadi ya itulah yang kemudian menjadikan KPBU mungkin bukan pilihan yang terbaik ya untuk Borobudur Highland. Iya, boleh dibilang boleh dibilang begitu, jika waktu itu KPBU benar-benar atau terlaksana begitu ya, apakah itu juga menambah kepercayaan diri kita menghadapi investor juga, Pak? Karena tadi seperti Bapak bilang kan, ini sudah ada perencanaan dalam artian alokasi anggaran yang tepat begitu. Itu kan juga menambah kepercayaan diri kita untuk menghadapi investor ini loh. Selama 5 tahun ke depan ini sudah pasti kami akan dibangun. Nah, ini kan juga ketika kita menghadapi investor kan enak ngomongnya. Ini besok tahun ini akan dibangun infrastruktur dasar tahap 1, tahun ini tahap 2. Maka dengan itu sebenarnya mempermudah kita dalam branding kawasan ini loh, kawasan sudah didukung secara perencanaan dari pemerintah dan juga skemanya dengan misalnya user tarif ataupun EFAP, availability payment. Ini apa kita juga akan menjadi pede ketika menghadapi investor kalau dulu terlaksana, Pak. Kita berandai-andai aja, tidak ingin terlalu ke belakang gitu ya. Gini, pada saat kita akan berbicara menarik orang untuk investasi, dulu tuh saya tanya ke calon investor, Pak, apa sih yang bikin Bapak itu pede? Pak, kita ini di Pulau Jawa loh Pak, katanya. Kita ini punya Jogja sebagai salah satu magnet wisata yang kuat kan begitu. Sehingga dia memproyeksikan waktu itu, kira-kira kita ambil wisatawan dari Jogja lah gitu ya. Kita dorong dulu dengan domestic market. Seingat saya 2019 itu sampai 10 juta ya pergerakan kan begitu. Belum lagi kita lihat seasonality-nya ya. Kalau liburan kan waktu libur sekolah, waktu Lebaran minimal tahun baru itu tinggi lah ya okupansi di sini. Kemudian juga memang para calon investor ini melihat sekitar Jogja, Magelang, Jawa Tengah ini memang perlu satu kawasan baru untuk menjadi daya tarik begitu ya. Orang bisa activity macam-macam termasuk tinggal di situ. Jadi alternatif dibandingkan yang sudah ada. Pada saat kita ketemu sama dia, wah kita merasa ini besar sekali chance-nya begitu ya untuk dapatkan investor. Tapi kembali tadi, apa yang bisa disiapkan oleh BOB? Ya, kita berkaca lah ke ITDC ya, atau misalnya Bintan Resort ya, atau Tanjung Lesung, disiapkan infrastruktur dasarnya. Bagi investor begitu dia itu berpindah tahun, ada hal yang dipertimbangkan nih. Pertama, tahun depan risiko mungkin akan berbeda. Apalagi kalau
menghadapi misalnya pergantian pemerintahan seperti kita udah Ya, saat ini. alami kan, BOP ini sudah alami perpindahan oke Pak Dua Jokowi kali. periode 1 ke periode 2, kemudian Pak Jokowi ke Pak Prabowo Ya. kan seperti itu. Ini seperti apa nih garis besarnya gitu, seperti itu. Kedua, kalau dia udah mempersiapkan uangnya, dia juga terkena risiko. Entah itu dia berhadapan dengan inflasi atau dia berhadapan dengan biaya perbankan atau biaya dari finansial itu sendiri. Contoh dia memasukkan uang dari luar ke Indonesia, pasti ada biayanya yang harus dia bereskan. Atau kalau dia dapat fasilitas pinjaman dari perbankan, minimal ada biaya provisi harus dia keluarkan gitu. Nah, jadi pede nggak kalau misalkan kita bisa mendapatkan komitmen seperti itu? Ya pede, jelas. Market ada kok di sini. Kita lihat ya tumpang menoreh ya, waktu awal dibuka berapa besar sih marketnya, kan lumayan juga nilainya untuk jalur jalan yang masih sempit gitu loh. Nah, bagaimana kalau diperlebar lagi? Ya tentunya kita lebih pede lagi. Nah, pertanyaannya kan kapan? Nah, investasi itu kan mengenal yang namanya periodnya ya. Kita harus pas banget titik boomnya itu di situ gitu. Kalau misalnya kita keluar dari sana, ya sudah agak hilang gitu ya momentum ya. Wisata lagi kita pasti main momentum. Kita bicara lagi gimana sih mempertahankannya. Ya kawasan wisata itu selain dapat uang untuk disimpan, untuk reinvest lagi gitu bareng sama si investornya, mitranya semua gitu. Saya ingat di 2019 ya, mungkin Mas Mike juga ingat, ini kan menggunakan konsep nomadic tourism ya. Waktu itu digagas Pak Arif Jaya juga, didorong oleh beliau. Nah, apakah tren itu sekarang masih sama Mas Mike? Maksudnya, apakah kita perlu memikirkan ulang apa yang menjadi konsep utama dari Borobudur Highlands itu sendiri, mengingat tren juga sudah mulai bergeser, apalagi pasca Covid yang awalnya memang booming tadi disebut Pak Yusma untuk outdoor activity, tapi seperti apa sih sekarang trennya gitu, dan apakah kita perlu mempositioningkan ulang dan segmentasi baru untuk kawasan ini begitu, gimana kira-kira pendapatnya sudah apa? Problemnya gini Mas Hafiz, saya menunggu pertanyaan Mas Arfian tadi, masalah ketidakpastian. Ya, itu menjadi permasalahan yang menurut saya di dunia bisnis manapun resiko itu pasti akan selalu ada. Tidak ada yang zero risk, itu kan nggak ada. Yang menjadi problem adalah pada saat yang mau kita kelola ini sebuah kawasan destinasi yang notabene kepentingannya banyak banget. Kepastian ini menjadi sesuatu yang harus menjadi tujuan bersama, kurang lebih seperti itu. Dari beberapa direktorat saya menghadiri beberapa podcast kita Mas. Artinya ini direktorat yang buat saya paling mumet menurut saya ya. Kenapa? Karena jangka panjang, hasil riset itu jangka panjang. Artinya apa? Investasi dan kelembagaan begitu kurang lebih. Bicara masalah industri dan kelembagaan, dua hal yang harus disatukan. Kalau misalnya bagian destinasi ya internalnya pasti akan jauh lebih kompleks lah di sana. Kenapa? Karena menyiapkan atraksi dan seterusnya bicara pariwisata. Pemasaran ya menyiapkan marketnya seperti apa untuk bisa datang ke destinasi. Tapi industri dan kelembagaan, jujur Mas ini agak kompleks karena kompleks. Kenapa? Harus bisa mempelajari yang Mas Abi nanyakan barusan. Berikutnya adalah kesiapan dari tadi kan Mas Bisnya selalu bicara kesiapan gimana nih? Kesiapannya ini menjadi hal yang menjadi sesuatu yang juga harus jangan sampai nanti yang notabene memang dikhawatirkan adalah kepastian lagi ujungnya ke sana Mas. Yang memang menurut saya di sekarang ini jangankan market Mas, konsepnya terlalu banyak. Bicara quality tourism, pasti akan dikedepankan masalah quality tourism. Yang notabene sekarang tuh quality tourism banyaknya dibandingkannya sama quantity tourism. Ya. Kenapa? Karena market base. Ini karena ada over carrying capacity, kemudian kita bicara quality tourism. Kenapa? Karena ada permasalahan kapasitas yang terlalu melebihi yang jauh lebih banyak kunjungan daripada kapasitasnya. Kemudian berkenaan lagi ada pariwisata hijau. Yang notabene kalau saya berbicara dari perspektif investasi, ini tuh investor sebenarnya siapa sih Mas? Itu yang menurut saya menjadi lama nih dalam menentukan langkah. Kenapa? Karena investor sebenarnya itu apakah yang punya uang atau yang punya wilayah? Misalnya begini, kalau kita berbicara masalah alam kan. Nah pada saat bicara alam, yang merawat alam itu siapa? Masyarakat
yang notabene pada saat dijual lahan misalnya ada masyarakat sekarang lagi trennya kayak gitu masih mematikan. Ya, mungkin satu insight ya dalam artian dulu kawasan Borobudur Highland ini salah satu idenya adalah untuk memecah gain capacity dari Borobudur yang dianggapnya sudah over ya. Tapi ternyata di kemudian hari pemerintah melakukan pembatasan pengunjung. Nah, efeknya apakah kawasan ini jadi relevan dalam konteks untuk memecah carrying capacity dari KSB atau kawasan strategis pariwisata Borobudur? Karena ternyata pemerintah sudah mengambil langkah lain nih untuk pemecahan carrying capacity Borobudur sendiri. Nah, kalau konteks yang diambil adalah kota terdekatnya di atau kawasan terdekat yaitu Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, itu Jogja sering dianggap sekarang sudah over capacity di seasonal tertentu terutama, dan itu bisa kami atau dari Borobudur Highland bisa mengambil kesimpulan dalam artian mengambil ceruk dari yang DI yang mungkin sudah capacity di seasonal tertentu. Nah, tapi pertanyaannya nih tadi balik ke nomadik tadi kan kita lebih ke pengalaman luar ruang ya, di mana outdoor activity ini juga sebenarnya secara existing sangat mungkin dilaksanakan, atau bahkan kalau di visioningnya kawasan ini juga sangat lebih banyak outdoor activity yang mana sebenarnya tidak terlalu butuh banyak pembangunan dalam konteks infrastruktur dasar. Nah, yang mungkin nanti akan dibahas ini lebih ke apakah kita akan tetap dengan konsep yang lama ataukah kita perlu memikirkan ulang sesuai relevansi tren dan juga market tadi yang mungkin bergeser juga begitu. Ibaratnya kita tetap menjadi diri kita sendiri yang seperti itu, atau kita memang perlu melakukan adaptasi dengan perubahan yang terjadi begitu. Mungkin kalau saya lebih melihat ke mana nih kita akan melangkah berikutnya begitu, karena mengingat banyak yang bergeser dari arahan-arahan sebelumnya, dari kebijakan sebelumnya yang mungkin kita juga perlu melihat itu sebagai pertanda begitu ya. Oh, ini saatnya mungkin kita bergeser ke arah yang ini nih gitu. Nah, gimana mungkin Pak Wisma menanggapi itu Pak terkait pergeseran perubahan dan sebagainya? Iya, menangkap satu atau menciptakan bisnis itu dua pendekatan ya. Satu, kita mau demand base atau mau supply base sih. Iya. Kalau kita punya ide yang jitu, ya kayak Facebook, kita supply base, kita ciptakan demandnya. Tapi kita kan tidak di situ, kita ada di demand base. Tadi ditanyakan ke Mike, masih relevan nggak sih luar ruang? Ya masih, selalu akan ada. Kita itu tidak akan sampai kekurangan lah ya. Masa 60 juta pergerakan setahun nggak bisa kita ambil di sana gitu ya. Repetitif, satu konsumen 2 kali aja datang. Kita akan seolah-olah tidak akan pernah kehabisan konsumen. Begitu. Nah, tinggal kembali dulu kan kita punya suatu ambisi begitu. International turis karena kita mendatangkan devisa. Kemudian belakangan kita bergerak lagi, domestik turis diperhatikan dong, gitu ya, sampai target ke Jateng DIY ini kan naik ke 249 juta kira-kira, pergerakan seperti itu. Karena dilihat ternyata daya tahan internal ekonomi kita tuh bisa seperti itu. Kita tidak terlalu bergantung ke asing begitu ya. Nah, tinggal sekarang kita lihat demandnya. Sekarang pergeserannya gini, kebanyakan orang bikin atraksi dulu, udah atraksinya rame, bikin resto, udah restonya rame, bikin penginapannya. Begitu ada akomodasi, dia sudah mulai engage dengan lokasi sekitar untuk datengin turis yang bisa menginap 1-2 malam kan, berarti paket wisatanya harus jadi dong, kayak gitu. Nah, itu bisa saja dilakukan, dan saya kira untuk tahun depan relevansi bagi BOB untuk mengubah tadi ya konsep pembangunan itu menjadi cocok begitu. Why not gitu, kita lakukan reformulasi. Tapi tidak kemudian kita bicara stop dengan asing ya. Selalu di kepala saya adalah portofolio
yang domestik kita dorong aja tahun 0 sampai tahun 3 atau tahun 4 untuk meningkatkan awareness orang. Nanti begitu udah bagus, tahun 5 tahun ke-6 itulah yang international market gitu. Jadi nggak kita paksain dari awal ke international market, toh international kelas di kita juga tuh hotel-hotel ini kan didorong domestic market dulu. Karena apa? International market itu datangnya bisa 2-3 tahun setelahnya kan. Tergantung tour operators kita bisa sales apa nggak di luar negeri dari kawasan ini gitu. Ya kita make it real aja lah, masuk akal seperti itu. Yang menarik gini sih Mas, artinya ketika kita berbicara pemasaran dan investasi, ini dua hal yang menarik pada saat kita coba untuk kombinasikan. Artinya kayaknya kita perlu ini kan Mas, kalau menurut saya yang memang memasarkan bagaimana banyak investor. Tapi sekali lagi ya, pengertian investor ini siapa, saya keluar dari situ dulu. Artinya pada saat membangun portofolio betul. Yang kedua, pada saat kita membuat sebuah expo misalnya, ini bahasa karena kita sedang berbicara di wilayah pemasaran. Artinya sebuah expo itu membangun sebuah ekosistem yang memang tujuannya siapa nih, buyer sellernya siapa nih, apakah investor. Terus kenapa investasi? Ujungnya adalah produk lagi nih. Pada saat sebetulnya produk yang mau ditawarkan apa sih? Misalnya buru-buru Highland memang ada di wilayah Menoreh misalnya. Produknya apa nih yang mau ditawarkan sehingga membuat si investornya tertarik untuk chip in di wilayah yang kita coba untuk pasarkan. Misalnya ada tadi kita ngobrol tentang kambing tali gesing, misalnya seperti itu. Apakah itu tidak menjamin bahwa investor tidak akan ada? Sebetulnya banyak bicara masalah seperti itu. Tapi kan investasi yang kita maksud di sini kan bukan hanya investasi di produk pariwisata, tetapi juga investasi di bisnis atau industri pariwisata di dalam sebuah kawasan yang bisa dibilang teritoristik, tetapi lokal, tapi teritorinya juga besar begitu kan. Nah, ini yang menurut saya sih perlu ada. Apakah market akan shifting? Selalu shifting. Outdoor ya selalu outdoor itu pasti selalu ada. Terus apakah kita mau driving market atau market driven? Ini kan dua hal yang tadi dimaksud sama Pak Bisma. Terobosannya seperti apa? Pertanyaan jadi banyak. Dan itu adalah pola pikir investor pada saat berpikir, benar nggak Mas? Banyak banget yang diberikan sama investor. Iya, selama mungkin jadi investasi kadang ada beberapa hal yang waktu itu memang belajar cukup keras ya, karena memang bukan di bidang saya juga. Tadi kadang saya berpikir bahwa mungkin apakah kita mungkin terlalu sempit Pak, dalam artian begini, seperti tadi diungkapkan bahwa Borobudur Highland ini kan bisnis properti ya, bisnis kawasan. Tapi apakah selama ini kita melupakan bahwa tadi seperti disampaikan Mas, ada industri-industri yang mendukung ekosistem dari kawasan ini yang kita juga perlu engage-kan kepada investor, dalam artian misalnya terkait spa. Dalam waktu itu kita pernah ada rapat dengan Marta Tila. Nah ini kan walaupun itu rangkaian aktivitas yang sangat mungkin menjadi atraksi, tapi itu kan walaupun dan jika tidak berdampak langsung terhadap bisnis propertinya langsung, tapi secara umum ini kan juga kita membuat jaringan Pak dengan para investor dalam konteks aktivitas spa wellness ini. Nah, kadang waktu itu saya mikir, apakah kita tidak terlalu sempit hanya berfokus ke investor propertinya, tapi kita melupakan untuk misalnya investor untuk aktivitas pendukungnya, dari misalnya spa, terus wellness tadi dalam konteks terus glampingnya itu sendiri, walaupun sekarang kita sudah dapat investor dalam pengelola glamping. Nah, tapi misalnya untuk investor untuk amenitiesnya, misalnya sabunnya, apakah itu bisa Unilever masuk di situ, mungkin kita sebut merek ya, bisa masuk di situ untuk melakukan pendampingan terhadap produk lokal. Nah, ini apakah itu mungkin dilakukannya dalam artian sebagai penarik awal sebelum mereka masuk ke bisnis utama begitu. Jadi ibaratnya kita pancing dulu dengan bisnis ekosistem yang lain yang masih related, tapi tidak langsung ke bisnis main bisnisnya. Jadi kan ada kemungkinan misalnya PTX yang tadinya mungkin bisnisnya bukan
leisure gitu, bukan accommodation, tapi karena awalnya dia masuk ke badan otorita menginvest misalnya tadi spa-nya, terus kemudian ternyata udah jalan nih, dia baru lari ke accommodation secara resort atau dalam mungkin sebenarnya kayak itu. Yang menjadi Itu aja sih. pikiran dari investor tempat kita ya, dia itu harus bikin bisnis tidak hanya akomodasi atau komersil tadi, dia mesti bikin sesuatu yang narik traffic. Ya. Kan itu yang penting. Nah tadi bicara salah satu merek Marta Tilaar ya, dengan kita dia bersedia untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM-nya ya, untuk kemudian naik. Tapi kemudian kan bertanya lagi, traffic berapa Pak ke sana? Kan tidak mungkin satu perusahaan itu melihat trafficnya belum terlalu tinggi nih, berarti saya kan harus menciptakan traffic itu. Nah teman-teman bisa nanti misalnya dengan pemasaran mengadakan satu event, dia ikut dulu di pop-up spa-nya gitu ya, seperti itu. Atau misalnya engage dengan beberapa merek outdoor activities apparels yang memang sekarang udah punya divisi sendiri ya, misalnya Eiger kan dia punya, Konsina punya divisi sendiri untuk mengembangkan akomodasi dan sebagainya, bisa seperti itu. Nah tapi kembali saya tanya lagi nih, begitu mereka udah engage sekian tahun dengan kita, pertanyaan simpel aja, air cukup nggak? Gitu aja titik. Kalau kita bicara listrik yang lainnya, oke lah, tapi air cukup nggak buat kita? Nah kita kan jadinya mau menjawab seperti apa? Kemudian jalan-jalannya bagaimana Pak di dalam itu? Kan tidak bisa kita bebankan kepada investor dan semuanya. Nah dan ingat juga gini, di dalam perjanjian kerjasama kita dengan investor itu ada tanggung jawab dan hak masing-masing pihak nih. Kalau kita tidak menjaga, ada satu risiko yang harus kita hadapi, yaitu risiko reputasi kita. Atas apa? Atas suatu prestasi. Nah itu yang saya juga jujur ya, tidak mau saya berada di lokasi itu, karena begitu kita tidak memenuhi kewajiban kita kan risiko yang kita hadapi ini cukup besar gitu. Untuk infrastruktur mungkin kita akan bahas di episode yang mendatang ya. Dan Ibu Gipes. Tapi memang betul air masalah nomor satu ya, mungkin nggak usah industri pariwisata, industri apapun air ini sangat vital ya, terutama di kawasan pariwisata yang di Borobudur Highland yang memang kita sedang kembangkan ini. Nah lagi-lagi basic needs-nya ini memang harus penuhi lebih dahulu ya, sebelum kita ngomong yang lain-lain, karena kita lihat juga dari pengelolaan camping saja yang notabene ada sekitar 10 tenda ya untuk saat ini, itu juga kebutuhan air ini juga jadi sangat vital. Betul tadi disampaikan, apalagi nanti kalau ada aktivitas yang lainnya seperti spa tadi dengan Marta Tilaar yang rencana akan kita kembangkan lagi ke depan gitu ya. Nah terkait permasalahan kita mungkin karena mungkin dalam hal ini kita agak mentok ya untuk pengembangan dalam konteks kawasan secara infrastruktur dasar, mungkin kita agak ikut ke arah pemasaran tadi dalam konteks brand ya, dalam konteks konsepsi terhadap kawasan ini yang sebelumnya kita tadi di awal sempat sebut terkait nomadic tourism gitu ya. Nah apakah kita akan lanjut dengan konsep ini kira-kira dalam beberapa tahun mendatang? Kalau misalnya ini kan BOB institusi ya, tapi kalau saya boleh bicara seperti pribadi ya, saya kan nggak peduliin sebetulnya mau kucing itu hitam atau putih kan. Tentunya apalagi ya, Tikus kan gitu. Tinggal sekarang kita bisa lihat apakah kita bisa memobilisasi sumber daya yang BOB punya ini untuk memenuhi basic need-nya aja. Kita kan ada tuh area-area, kita mau bikin misalnya lintasan sepeda, air perlu, listrik perlu juga gitu. Apakah itu kembali modal? Pak bisa, hitungan bisa memungkinkan. Kemudian tahap satu, oke lah kita dorong dulu sektor atraksi semuanya dengan adanya basic infrastructure, kita bisa mobilisasi sumber daya dari beberapa direktorat itu digabung. Oke nanti ini buat air, buat listrik, buat akses gitu ya, memperbaiki parkir dan sebagainya. Itu mungkin saya bisa dilakukan gitu.
keluar tapi dari memang perencanaan awal. Perencanaan awal kan kita punya big vision 20-30 tahun ke depan nih. Nah itunya dulu diramu diperbaiki. Once satu kawasan itu sudah teridentitaskan dengan satu identitas tertentu, itu susah untuk pergi itu. Itu kan ada di ilmu marketing gitu. Sekarang gini deh Mas Mai, wisata mass tourism bisa dibikin eksklusif nggak? Mass tourism. Mass tourism kemudian menjadi sesuatu yang eksklusif yang high value bisa nggak? Oh bisa. Bisa. Kenapa pantai-pantai itu susah sekali loh mass tourism untuk menjadi yang high? Tapi kalau high value dibikin mass tourism bisa. Banget. Jadi diturunin harga itu bisa banget, tapi kalau udah posisi di bawah, nah itu susah ya. ini susah. Makanya kenapa sih baik-baiknya kita bikin yang bagus yang memang itu untuk market dengan harga tertentu gitu. Karena kita kalau kita masih terlalu mass gitu ya, terlalu rendah, itu naiknya susah. Ya. Karena itulah identity. Tapi tadi kembali ya di pemasaran, melakukan activity di PKK, di destinasi, itu paling nggak ya titik pertama mulai awal orang itu bergerak itu awareness setelah itu attention. Dan sampai situ kita intention ada nggak? Apa ada? Kalau ada MOU itu kan menunjukkan intention, niat orang. Tapi dari intention itu kemudian ke evaluation action itu masih cerita lain lagi karena ada prakondisi tadi gitu. Ya karena ya seperti di ilmu branding lah ya, itu first impression itu nggak mungkin bisa diulang gitu. Seperti tadi disampaikan, kalau impresinya di awal sudah nggak bagus nih, ya mentok-mentok naik pun dikit gitu. Dari yang ini dianggap ini minimal jadi netral lah pendapat tentang sesuatu itu. Tapi kalau sudah di atas, turun pun naik juga netral gitu, nggak mungkin turun lebih parah lagi karena memang itu lama-lama memang kita perlu bicara lagi ya terkait branding kawasan ini mumpung sebelum lebih ini lagi ya, lebih jauh lagi sudah terlambat lagi untuk diperbaiki karena kesempatan itu ada gara-gara COVID menurut saya, untuk kesempatan untuk memberikan second impression. Karena ibaratnya ini kan semua bisnis sudah riset menurut saya sih ya, ini menurut saya pribadi ya, bahwa grup ini punya kesempatan untuk mengulang second impression karena adanya COVID gitu, yang dimana semua bisnis sudah riset gitu. Nah, tapi kalau kita gagal dalam artian memberikan first impression ini, nah ini juga bahaya. Udah kemarin sudah di sini, kalau turun lagi ini wah nggak mungkin bisa naik lagi. Nah ini makanya perlu kita olah lebih baik lah terkait terutama untuk nanti kesempatan untuk launching branding besok ya mungkin ya, itu perlu diperhatikan dengan baik karena ya itu tadi first impression aja ini udah kita ada kesempatan start nih menurut saya ya. Tapi kalau sampai kita salah memberikan impresi tadi ya bisa jadi ini akan hanya mass tourism yang lain gitu, bisa jadi gitu, atau mungkin memang itu posisinya yang tepat gitu. Seperti apa kira-kira Mas Michael? Ada menarik Mas, pada saat saya lupa tahun berapa, tapi pada saat BUMN kebanyakan mereka itu berinvestasi itu justru dia mempunyai anak perusahaan yang bidangnya di tourism. Pada suatu kala Pak Jokowi membuat itu ditiadakan, kemudian dihilangkan dan difokuskan. Artinya sebetulnya kehendak masing-masing BUMN ini itu mereka merasakan bahwa tourism itu sangat prospektif. Kita punya KPI sebetulnya, tourism and travel investment. Yang notabene ketika BUMN ini, aku bahkan mungkin BUMD deh Mas, yang bisa dibuat menjadi sebuah exposition yang memang mencoba untuk berinvestasi di satu kawasan disebut dengan Borobudur Highland. Kenapa? Karena ketika mereka menjadi investor, mereka tahu karakter. Ini satu yang menjadi hal yang rumit pada saat saya orang bisnis pengen berinvestasi di lahan yang memang dikelola oleh government. Ada sesuatu yang saya pelajari 2-3 kali lah. Kalau tadi bicara masalah air, kita berbicara masalah kondisi politik, kita bicara keamanan, aman nggak di wilayahnya, itu kan pertanyaan-pertanyaan bakal timbul. Tetapi ketika
sebuah BUMN yang mereka berpikir dengan cara kerja pemerintahan yang juga tujuannya adalah profit, ketika dikumpulkan menjadi exposition kan Mas. Tourism and travel investment tapi khusus buat di Borobudur Highland misalnya seperti itu, mereka pasti paham kondisi-kondisi kita karena apa, mereka juga mengalami hal seperti itu. Saya tidak tahu apakah ini pernah dilakukan, tetapi menurut saya G2G menjadi sebuah pilihan sebelum kita ngomong bicara masalah B2G yang business to government, tapi government to government bisa menjadi salah satu juga yang bisa ditengok mungkin Mas, sebagai salah satu solusi lah, mungkin saya tidak tahu, tapi ini kita bicara pemasaran investment ya, investasi pemasaran ya, sebagai orang-orang pemasaran gitu lah kurang lebih. Ya, kami sih dari Direktorat Pemasaran berharap tahun depan terutama ya akan lebih banyak kolaborasi dengan teman-teman investasi khususnya divisi investasi terkait aktivasi kawasan ini ya, dalam artian kita samakan persepsi terkait kita mau launching misalnya atau mengundang investor, apakah nanti aktivasinya melalui event tadi, wellness festival misalnya, apakah itu akan bisa dilakukan tahun depan begitu. Nah ini mungkin kita perlu menyelaraskan program ya terkait tadi yang seperti utarakan, ada kemungkinan menurut saya tetap masih ada peluang baik untuk memberikan second impression itu tadi ya. Tapi kalau memang secara teori mungkin kesannya nggak mungkin ya, tapi kenyataan kadang di lapangan bisa terjadi seperti itu. Tapi harapan kami ya, harapan kami di pemasaran kita akan ada aktivasi yang bersama untuk event yang tidak hanya konteksnya aktivasi glamping, tapi juga secara lembaga mungkin akan kita bisa mengundang para investor atau pelaku yang lain yang bisa dihubungkan dengan aktivasi paket wisata misalnya, bisa dengan hal lain yang mungkin memang bisa dikerjasamakan. Kalau mungkin terakhir sebelum kita masuk ke segmen terakhir itu, gimana Pak? Menurut Bapak kalau untuk tahun depan investasi ini apakah kita akan tetap berfokus ke investor dalam negeri atau akan mencoba kita keluar untuk dalam artian saya paham beberapa kali juga dari teman-teman di PKK atau direktur PKK sudah melakukan beberapa kontak dengan investor atau pihak asing ya, kemarin seperti kemarin dan INC sudah ada rapat beberapa kali. Nah, apakah kita akan tetap menyasar atau peluang-peluang investasi FDI dalam artian foreign direct investment atau mungkin lebih ke investor lokal dalam artian ya seperti kita tahu sebenarnya dana bergulir di dalam negeri ini banyak ya, memang mungkin kita belum berpakar yang tepat atau seperti apa mungkin pandangannya. Kemarin waktu kita divisi saya kebetulan kan juga memotori pemilihan operator ya. Kenapa sih kok operator itu sampai kita tanya mau bikin ini bikin itu gitu. Karena saya mencari operator yang juga memiliki kemampuan untuk narik traffic. Tidak sesederhana itu gitu dengan pilih aja lah operator, udah dia cuma kelola 2 hektar kok bla bla selesai, tidak. Saya memilih operator yang punya kemampuan untuk mengembangkan paket gitu ya, dan menarik traffic datang ke lokasi kita. Gitu. Dengan harapan apa sih kalau nanti glampingnya misalnya okupansinya tinggi ya, kita bisa mulai menarik kepercayaan dari investor berikutnya. Gitu. Kedua, tadi ditanya mau lokal atau mau internasional. Saya lihat begini juga. Internasional itu masuk kalau lokalnya juga trust gitu loh, percaya. Nah lokal ada nggak ada beberapa yang sudah datang ke lapangan. Nah ini yang sampai saat ini saya sedang terus komunikasi dengan kawan-kawan ini. Kita bisa menggandeng dulu yang lokal, trafficnya makin tinggi nanti, nah baru nanti yang internasional ini akan masuk. Internasional tidak tertutup kemungkinan. Kita ketemu dengan One Glamping kira-kira bulan Maret awal tahun inilah, perusahaan dari Rusia. Posisi per bulan lalu dia sudah bikin anak usaha di sini, PT gitu loh, One Glamping Indonesia. Nah, ini kan ada dong kepercayaan untuk mereka bisa kita approach juga, dan kebetulan portofolio dari akomodasinya ya mirip-mirip yang kita punya di sini. Tinggal nanti mereka nanya berapa besar traffic yang bisa datang ke tempat kami. Nah itulah yang
kita coba untuk bisa wujudkan gitu. Karena investornya gimana pun seeing is believing lah gitu. Awalnya kan kita lihat, oh ada beberapa homestay, beberapa entitas tempat kita juga kan trafficnya lumayan ya naik begitu. Kita jual seperti itu ceritanya kan. Nah kemudian setelah itu kita juga berharap kalau bisa diakselerasi di tempat kita ya kita bisa tarik beberapa investor dulu. Lokal dulu nggak apa-apa. Tapi kita syaratkan Pak tolong walaupun Bapak ini lokal tapi Bapak memiliki afiliasi paling tidak dengan tour operators yang biasa membawa turis-turis asing misalnya. Yang nanti suatu saat dalam waktu 2-3 tahun, 4 tahun ke depan bisa bawa yang internasional turis tempat kita. Berarti sebetulnya kira-kira kalau saya boleh nanya sekarang ya. Saya boleh nggak boleh, sekali. Kan kok bos. Kira-kira butuh waktu berapa lama kalau bicara masalah waktu? Kalau kita mau cepat, atraksi dorong duluan. Atraksi dulu. Atraksi, tapi ingat tadi gini, tahun nolnya adalah infrastruktur ada ya. Nah, tahun 1, 2, 3 tarik lokal, domestik. Tapi tadi kembali, jangan mass gitu. Jadi kita bisa atur dari atraksinya lah, harganya berapa. Kayak bikin Java Blues kan nggak sembarangan orang yang bisa datang juga gitu ya. Misal contohnya downhill kemarin kan bagaimanapun sepedanya aja lebih mahal dari harga motor saya kan. Paling nggak itu dulu gitu. Jadi kita emang seperti itu dulu gitu. Nah sambil nanti portofolio ini sampai dengan tahun 3 oke domestic market. Tapi pada perkembangan ini kita nggak tutup hubungan dengan misalnya Intoa tuh, asosiasi tour operator yang jagonya inbound kan gitu. Nah mereka itu punya time delay kira-kira 2-3 tahun ke depan. Karena kalau misalnya katakanlah ya amenitiesnya jadi tahun ini, mereka kemudian akan bawa ke International Tourism Fair itu di tahun 1, tahun 2 dapat inbound, kemudian di tahun ketiga. Jadi memang dibagi lah, portofolio domestik, portofolio internasional gitu. Tahun 5 tahun berarti. Kira-kira masuk asing ya di tahun keempat, tahun kelima. Tapi year zeronya, ground zeronya ya itu infra datang dong. Zeronya kita akan ngobrol episode Episode depan. berikutnya. Tapi sebelum episode berikutnya, kayaknya saya spare juga menanyakan sama Mas Arbi. Saya pengen mensinkronkan nih. Kalau dari bagian investasi dan kelembagaan 5 tahun wisatawan asing, mulai dari zeronya dari infrastruktur. Kalau Mas Arbi bagaimana? Iya, kita akan mulai dari tadi ya, awareness ya, Awareness. Engagement untuk awareness itu sendiri. Harapannya event yang diselenggarakan oleh direktur pemasaran ini tidak hanya menyasar juga atau mengundang atau menarik halayak secara umum ya, tapi juga mungkin kita perlu spesifik juga dalam arti yang sebelumnya bisa dilakukan melalui event yang sebelumnya kita pernah selenggarakan ya mungkin, tapi tahun depan sepertinya kita perlu bicara lagi, misalnya dengan aktivasi melalui event golf ya. Sebenarnya itu langkah yang disitulah sebenarnya dari teman-teman PKK juga bisa masuk ya. Harapannya dulu dengan aktivasi melalui event ini tidak hanya mengundang serta secara umum tapi juga spesifik kepada para pelaku wisata, karena konteksnya pasar yang disasar oleh event golf ini kan memang high end ya, dalam arti orang-orang yang memang sudah punya kemampuan lebih secara finansial. Nah harapannya mungkin tahun depan kita bisa bicara lagi terkait aktivasi melalui event ini dengan ya tadi itu mereka menggabungkan antara segmentasi yang umum dengan artian misalnya event downhill tadi, walaupun umum tapi di dalam atau pesertaan event downhill itu kan ternyata banyak orang besar ya, dalam artian banyak pejabat, ada banyak peminat outdoor atau extreme sport yang memang ternyata punya peluang untuk menjadi investor di kawasan world. Saya melihatnya seperti itu. Kalau menurut Pak Bisma dengan event apakah sepakat sebetulnya? Event ini bisa menarik Bisa ya? wisatawan manca lebih cepat daripada investasi tempat saya.
Jadi bisa berkolaborasi sebetulnya tuh, bisa creating marketnya adalah investor, bisa Bisa. Awareness kan perlu. Kalau nggak ada awareness, nggak ada attention kan. Ayolah, marketing kan, awareness, attention, intention, evaluation, action. Action pun bisa iya atau tidak kan. Nah, tapi paling nggak kan dengan awareness ini duluan dong. Nah, kayak kemarin yang lari ada sekian dari kalau nggak salah ada 22 pelari ya dari beberapa negara kan. Ya sekarang zamannya IG, zamannya TikTok, zamannya sosmed, ya nyampe juga berita ini ke komunitasnya kan yang ada di negara lain gitu. Nyampe. Tetap tapi kembali tadi kalau ke investasi gimana? Ya kita harus pikirkan balik modal si investor berbanding risikonya. Nah, jadi kalau memang misalnya kita bisa tarik agak banyak attention, kemudian traffic di katakanlah glamping kita nih, okupansi bagus gitu ya, itu akan memberikan confidence untuk next person yang mau masuk di situ. Nah, ada hal yang baru nih Pak Bisma dan Mas Aldi pada saat kita berbicara tentang ini kementerian di atasnya dipisah nih. Iya kan? Kita bicara UMKM, yang paling sederhana aja. Pada saat ada pariwisata dan ekonomi kreatif sekarang kan ini identik ada kalau masyarakat itu terkenal dengan istilah UMKM. Lalu bagaimana cara menggandengkan? Apakah UMKM sekarang ke kementerian yang sana aja atau ini ke sana atau gimana nih? Apakah akan menggandeng UMKM itu dalam hal ide-ide seperti tadi? Kira-kira Mas Harwi bagaimana? Sebenarnya aktivasi dengan UMKM ini sudah, atau istilahnya PUB itu sudah mulai banyak program yang berdampak langsung, sangat mungkin berdampak langsung, terutama waktu itu kita pernah kerjasama dengan PIP ya, misalnya dasar pemerintah itu memberikan kredit ultramikro misalnya. Nah, memang itu sangat mungkin dilanjutkan ke depan untuk teman-teman UMKM ya, maksudnya yang mikro maupun ultramikro gitu, yang sampai saat ini memang kesulitan. UMKM itu kan biasanya ada 3 ya, akses modal, akses pasar, tingkat pemasaran. Nah, sebenarnya 3 ini bisa, atau sebenarnya PUB sudah melakukan dalam artian upaya awal ke depan untuk pengembangan UMKM yang ada di sekitar Borobudur Highland. Dalam konteks ini desa penyangga ya, yang ada sekitar hampir 20 lebih ya, 30 mungkin kalau bisa. Nah, itu sudah dimulai dan tinggal tindak lanjut yang mungkin dilakukan ya, terutama memang kalau dapat pemasaran yang mungkin belum sinkron adalah upaya pemasaran produk itu sendiri ya, yang belum kita bersama-sama membuat rencana bersama, mungkin lebih tepatnya yang mana nih yang akan atau mungkin skala prioritas mengingat jumlahnya yang sangat banyak, mana dulu nih yang akan kita pasarkan lebih dahulu yang sangat mendukung dengan ekosistem yang sudah ada. Dalam konteks ini misalnya di situ ada UMKM yang menjual sabun, atau itu kan sebenarnya kita bisa, saya pernah ngomong ke pengelolanya Mas Mikael itu, sebenarnya kita bisa ada peluang untuk kerjasama yang pembuat sabun UMKM ini bisa taruh barang di tempat kita, sapunya misalnya dari UMKM yang lain, tehnya, kopinya dari UMKM yang lain yang istilahnya nitip gitu, ikon gitu, yang nantinya bisa secara bisnis bisa dihitung menjadi salah satu layanan yang ada di glamping gitu. Maksudnya kita bisa turut mengembangkan dalam konteks itu, dan tidak hanya berarti di situ, kita juga akan coba memberikan promosi produk-produk ini, walaupun ibaratnya itu konteksnya ini kan UMKM Mas, bukan begitu, karena pemasaran tidak pernah bisa berdiri sendiri. Dalam konteks pariwisata itu, pariwisata nggak pernah bisa berdiri sendiri, tetap harus ada UMKM di situ secara kelembagaan, harus ada SDM di situ yang perlu ditingkatkan kualitasnya, ada juga pihak lain yang memang harus kita juga bantu gitu, yang aircraft terutama ya tadi ya, yang memang memberikan value lebih misalnya dengan peningkatan desain produknya. Kalau aircraft di desain produk salah satunya ya masalah IP kan. Nah, gini tuh kalau
kalau tidak salah pada saat kita membaca peraturan pemerintah berbicara tentang UMKM dengan definisi kan, apa usaha mikro. Kalau tidak salah, ini kan modal 5 miliar sampai dengan 50 kalau tidak salah sekali lagi. Iya. Ini Pak, andai kata UMKM justru yang menjadi investor, karena besar UMKM itu punya karyawan tidak lebih misalnya sampai dengan 19 orang, itu kan maksudnya UMKM. Paling kecil itu 5 sampai dengan 50 miliar kalau tidak batasan dari sebuah UMKM definisi. Andai kata UMKM justru yang menjadi investor, gimana Pak Bisma? Boleh aja, kenapa enggak? Bisa apa tidak? Ya bisa. Bisa sebenarnya. Bisa, kenapa enggak? Boleh aja. Bisa dilibatin Pak. Iya, kan tergantung risk appetite-nya Bisa. kalau saya sih. Boleh. UMKM bisa jadi market yang memang mereka jadi investor untuk sebuah kawasan baru. Ya sekarang kan crowdfunding bisa dilakukan, nggak susah, bisa-bisa aja. 5 miliar ada 100 kan lumayan juga ya. Ya kira-kira gitulah. Dan UKM ini selalu kita posisikan sebagai rantai pasok lah ya kalau bahasa orang. Jadi ya kementerian boleh dipisah tapi tetap rantai pasok berjalan, nggak ada masalah. Apakah kedepannya berubah ini secara kata kalau tentang kedepannya akan berubah juga? Ya, yang setahu pariwisata itu kan dia selalu melihat fenomena seperti apa. Bahkan dibilang bahwa pariwisata itu sub fenomena. Jadi hari ini lagi ngetren tentang outdoor-outdooran, tiba-tiba ada pariwisata apa lagi ngetren tentang overtourism, ada bicara quality tourism sebagainya. Tapi di sini mungkin Pak Bisma bisa menjawab Pak, bagaimana Pak kedepannya soal pengelolaan ini pada beberapa hal ya? Kalau kita bicara grand design tidak akan berubah. Grand design itu kan tidak detail. Nanti ada detail desainnya setelahnya. Nah, kalau secara tata kelolanya apakah berubah? Ya ini kan tergantung dari peraturan yang membentuk kami. Gitu. Tata kelola ini kan banyak ininya ya, aturan mainnya misalnya, ataukah organisasinya atau apanya. Tapi selama peraturan presiden itu tidak berkata lain, ya kita tetap berada pada koridor itu. Tadi aja memang secara umum kayak tata kelola ini memang terkait tadi struktur organisasi, dan juga terkait regulasi dan ini kebijakan itu tidak bermain. Tapi ibaratnya itu kita walaupun tren itu berubah, kita selalu melakukan proses adaptasi dengan zaman dalam artian ini ya, tapi kan kita tetap harus punya core value ya, dalam artian untuk kawasan Borobudur yang lain kan memang core value-nya adalah people, nature dan culture ya, ada 3 core value yang memang menjadi konsep utama. Nah, implementasinya mungkin bisa berubah, tapi core value-nya tetap harus sama gitu untuk ke depan. Jadi hanya perubahan di tingkat implementasi menurut saya, atau perencanaan karena mungkin tadi dalam gambar, dalam bentuk itu mungkin bisa mengikuti tren, tapi kalau core value-nya dalam artian menjadi konsep utamanya berubah. Karena kalau udah berubah, kita jadi orang lain gitu, atau kawasan ini udah memang jadi justru itu tadi kan konsep pertamanya sudah tertanam di situ. Kalau kita berubah lagi secara masif tadi sebenarnya itu nggak mungkin itu sangat-sangat. Kalau pertanyaan mungkin sih mungkin ya, tapi apakah itu sangat merubah ya? Iya, sangat merubah persepsi kita ke orang lain itu pasti ke kawasan ini. Yang kedua terkait UMKM itu tadi ya seperti saya sampaikan, sangat mungkin untuk kita bersama dengan untuk pengembangan pariwisata atau teknik Borobudur yang ke depannya, terutama dengan yang ada di ekosistem. Ini dulu. Oke, kalau begitu nanti episode berikut kita akan mengundang direktur destinasi ya. Ya, bicara masalah minggu depan mungkin kita libur dulu ya. Kita kasih pengumuman. Karena mungkin kita perlu lihat, perlu review lagi episode ini udah 3 episode, mungkin kita review per 3 episode gitu ya.
Jadi mungkin di 2 minggu mendatang kita akan kembali lagi di episode keempat dengan tamunya, insya Allah dengan Nika Amelia, Direktur Destinasi Badan Otorita Borobudur. Kami harap beliau bisa hadir pada kesempatan itu. Saya ucapkan terima kasih mungkin Pak Bisman juga hadir pada episode kali ini. Dengan beliau luar biasa, sesepuh saya jadi ini nomor 1 yang senioritas. Sampai jumpa di episode keempat 2 minggu mendatang. Saya biasa di Mataram. Terima kasih. Sampai Indonesia. Sampai jumpa.